Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain dengan NIM 071311240446. Saya dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Jedi Mutakin, SPD MPD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Fungsi dan Peranan Pancasila di Tengah Ideologi Lainnya. Apa sih pengertian dari ideologi? Jadi, ideologi merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Pancasila sebagai suatu ideologi itu tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, itu memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Dan yang keenam, itu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa sih peran Pancasila di tengah ideologi lain di dunia? Jadi, Pancasila juga mendorong Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, ideologi Pancasila akan terus membentuk kehidupan bernegara Indonesia sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang. Ideologi ini bukan hanya menjadi pedoman menjaga identitas dan stabilitas bangsa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti dan identitas bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih terhubung, berkelanjutan, dan adil. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila itu adalah globalisasi. Globalisasi itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adanya kerjasama internasional dan keterbukaan ekonomi dalam perdagangan global, serta semakin mudahnya akses transportasi antar negara. Nah, semakin mudahnya interaksi antar bangsa dan negara itu membuat jarang terjadi asimilasi budaya. Indonesia dengan adat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun, etika, dan tata krama, otomatis berbeda dengan negara barat yang cenderung liberal dan individual. Arus globalisasi membuat budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga mengubah kepribadian bangsa Indonesia terpengaruh oleh budaya luar. Nah, hal ini itu tentu menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila sebagai dasar negara untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang di tengah gempuran globalisasi. Upaya-upaya untuk menjaga Pancasila. Yang pertama, itu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut dengan rasa ikhlas dan tulus, serta menghormati agama atau kepercayaan orang lain yang berbeda. Yang kedua, itu menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya, menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara. Yang ketiga, itu menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, upaya menjaga nilai luhur Pancasila. Contohnya, menyusun kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Yang keempat, itu menolak tegas ajaran atau paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contohnya, menjaga kewaspadaan dan kritis terhadap berbagai informatif yang bersifat menyesatkan, provokatif, atau menghasut yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi, bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.